Oke, baik. Monggo dimulai saja kuliahnya. Baik, terima kasih Bu Dian. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Pak Adit, Pak Nur, Bu Dian, Bu Dwi juga yang juga bergabung. Terima kasih sudah Pak Adit sudah berkenan ya memberikan kuliah tamu pada hari ini. Oh ya, selamat datang juga Bu Tias yang akan membicarakan tentang penerapan sanitasi industri di industri susu seperti itu. Pak Adit dulu mahasiswanya juga jadi ketua KMTPHP ya. Jadi sangat aktif dari mahasiswa. Kemudian lulus beliau juga sudah sudah punya 10 tahun pengalaman bekerja di industri pangan. Ya semuanya di dairy ya Pak, konsisten ya Pak. Ya, berpindah-pindah saya suka susu dari soalnya Bu Wikan. Iya. Dari beliau pernah menjadi diawali dari internship, kemudian quality assurance representative di Dairyland Indonesia, kemudian production foreman di Frisian Flag, kemudian quality assurance supervisor di Prambanan Factory. Ini berarti di PT Sarisada ya. Kemudian menjadi quality assurance senior supervisor di Jogja Factory, lalu quality food safety and system di Jogja dan Prambanan Factory, HACCP manager, dan terakhir sampai sekarang adalah QA plant manager Jogja Factory. Jadi pengalamannya banyak sekali dan sangat kompeten di bidang salah satunya yang akan menjadi topik yang akan kita bicarakan hari ini tentang sanitasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Adit untuk menyampaikan kuliahnya. Baik, terima kasih. Untuk peraturannya ini untuk pertanyaan nanti akan di akhir atau di tengah-tengah boleh bertanya ya, Bu Wikan biasanya? Mungkin di akhir saja nanti semuanya. Oke, berarti di akhir. Atau terus kalau nanti mau bertanya bisa chat. Di chat dulu selama ya. kuliah berlangsung ya. Boleh. Berarti nanti saya akan terus gitu ya sampai akhir gitu, baru nanti apa namanya sesi tanya jawabnya di akhir gitu ya. Ya. Terus saya mohon izin nanti kalau kita sudah zuhur ya mungkin kita bisa break 15 menit ya untuk sholat dulu. Nanti kita balik. Jadi mungkin tadi saya cek waktu zuhur itu 11.40, nanti kita bisa break 15 menit terus kemudian nanti kita balik lagi ya. Lanjut kuliah. Oke, baik Pak Adit. Ya, ini saya coba share screen. Sudah terlihatkah? Sudah. Oke, baik. Kita mulai ya kuliahnya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk rekan-rekan dari TPHP UGM ya. Ada Bu Wikan, ada Bu Dwi, Bu Dian, Bu Tias, sama Pak Nur yang sudah mengundang saya lagi gitu ya. Saya senang sekali gitu ya bisa balik ke kampus untuk sharing gitu ya pengalaman. Nah, kali ini saya ingin sharing nih terkait dengan cleaning dan sanitasi di industri susu. Nah, ini nanti mungkin lebih ke apa namanya? Tidak terlalu detail juga gitu, tapi akan ada part yang sangat teknikal gitu. Nanti kita bisa discuss lebih dalam kalau teman-teman semua ada apa pertanyaan gitu ya. Oke, nah ini kenalan dulu gitu ya. Jadi saya TPHP 2004 ya di sini ya. Statusnya menikah ya, anaknya 4 gitu. Ini anak saya ya, yang pertama cowok, kedua cewek, ketiga cowok, terus keempat cewek lagi. Alhamdulillah, jadi selang-seling gitu ya. Jadi saya masuk TPHP tahun 2004, kemudian lulus tahun 2008 gitu ya. Alhamdulillah 4 tahun pas gitu ya, bulan Agustus gitu ya. Kemudian tadi seperti dikatakan Bu Wikan pernah menjabat sebagai Ketua KMTPHP di tahun 2006. Kemudian IPK saya ini 3,48 gitu ya. Jadi saya share itu IPK-nya karena daripada saya udah kuliah susah-susah ya nggak saya share gitu. Jadi saya share gitu. Kalau dilihat di sini indeksnya gitu ya semakin lama semakin naik gitu. Kalau ditanya pernah IP 4 belum ya? Pernah gitu ya. Jadi semester 8 ini IP-nya 4 gitu ya walaupun yang diambil sebetulnya cuman skripsi sama apa namanya praktikum kalau praktikum TPHP waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, terus apa namanya pengalaman kerja ini alhamdulillah tadi disebutkan juga oleh Bu Wikan. Jadi
dari 2008 ya, setelah lulus bulan Agustus sampai dengan sekarang saya konsisten di milk industry gitu ya. Jadi pertama kali magang gitu di SGM Jogja maupun Prambanan gitu ya selama 9 bulan. Kemudian saya bulan Juni ini move ya ke Jakarta untuk pindah ke Dairyland. Kemudian baru setengah tahun, kemudian saya pindah ke Frisian Flag gitu ya sebagai production foreman gitu di sana untuk susu kental manis. Kemudian 2011, nah ini saya ditelepon teman saya yang dulu magang gitu ya, ada kesempatan katanya mau nggak kerja di Jogja lagi. Saya bilang mau gitu ya, karena Jogja gitu kan dibandingkan dengan Jakarta yang memang macet gitu ya. Akhirnya saya balik kampung tahun 2011 sampai sekarang. Nah ini current position sampai sekarang adalah Plant Quality Manager di Jogja Factory gitu ya. Tapi tetap saya report ke GFS Manager gitu ya untuk pabrik Jogja maupun Prambanan. Nah ini kurang lebih pengalaman saya ya di industri gitu ya, sudah kalau dari 2008 berarti sudah berapa tahun ini sampai sekarang kan 13 tahun ya, ternyata sudah lama juga ya setelah lulus gitu. Nah, ini juga yang pengen saya share gitu ya ke teman-teman. Jadi hari ini itu seluruh dunia merayakan World Food Safety Day gitu, atau kita kenal dengan WFSD tanggal 7 Juni. Nah, ini saya juga mengajak teman-teman semua ya, kita punya tema untuk 2021 adalah Safe Food Now for a Healthy Tomorrow. Nah ini, terus kemudian food safety is everyone business. Jadi kita semua sebagai ahli pangan gitu ya berkontribusi terhadap food safety gitu ya. Baik kalaupun nanti pada akhirnya kita tidak bekerja di bidang pangan, paling enggak di keluarga kita menerapkan prinsip-prinsip food safety yang sudah kita dapatkan gitu selama di perkuliahan. Nah, terus kalau dilihat di sini itu ada beberapa prioritas dari WHO gitu ya. Ini dari pemerintah itu harus menyediakan aturan gitu ya maupun nutrisi untuk semuanya. Kemudian dari pertanian itu harus menumbuhkan, kemudian ini bisnis ya termasuk saya di sini itu harus memastikan produk yang kita jual dalam keadaan yang bagus gitu ya. Termasuk kuliah yang kita lakukan kali ini terkait dengan cleaning itu adalah salah satunya untuk memastikan bahwa produknya bisa berkualitas gitu ya. Terus kemudian di sini ada food safety team, ini juga saya gitu ya. Terus nah konsumer adalah kita semua gitu ya. Jadi bagaimana konsumer itu harus concern juga terkait dengan food safety ya. Ini terutama terkait dengan komplain maupun apresiasi gitu ya. Jadi biasanya masyarakat Indonesia ini dikenal sangat menerima gitu ya. Jarang sekali kita melakukan komplain, tapi paling nggak kita sudah mulai mandiri gitu ya. Kalau memang kita punya concern terhadap suatu produk, ya sampaikan gitu. Karena itu akan membantu perusahaan atau produk itu untuk menjadi lebih baik lagi. Ataupun kalau misalnya teman-teman punya apresiasi juga bisa disampaikan gitu ya. Terima kasih karena produknya sangat berguna, bermanfaat dan enak gitu. Misalnya itu juga bisa disampaikan karena itu menjadi motivasi bagi kami ya di bisnis maupun industri untuk terus concern terhadap konsumen. Oke, ini mungkin pengantarnya. Jadi selamat Hari Food Safety ya, keamanan pangan di seluruh dunia untuk kita. Nah, ini kita lanjut ke kuliahnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara cleaning dan sanitasi itu sebetulnya kita juga bicara terkait dengan HACCP ya, karena memang sebetulnya HACCP ini menjadi rumah besar gitu ya, rumah besar untuk keamanan pangan gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini kebersihan, cleaning dan sanitasi itu menjadi salah satu dari program pendukungnya gitu ya. Selain ada kalibrasi, kemudian pest control atau pengendalian hama ya, kemudian training, identifikasi dan traceability dari produk gitu ya. Terus kemudian nah ini kita seleksi dan persetujuan dari supplier ya, baik supplier untuk raw material, packaging material maupun additional ya kayak sendok dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian kita juga menerapkan good manufacturing practices dan juga SSOP gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari definisinya, cleaning itu adalah proses untuk membebaskan permukaan ya dari segala kotoran ya atau substansi lain dengan tidak membawa dampak atau merusak ke permukaan yang dibersihkan. Jadi prinsipnya adalah menghilangkan kotoran ya. Dari mana? Dari permukaannya.
Nah, ini apa namanya? Tujuan utamanya apa? Ya, pertama untuk membebaskan permukaan alat atau mesin dari kotoran dan kontaminasi. Nah, hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan. Nah, kemudian kalau kita bicara bagian yang perlu dibersihkan itu ada banyak ya. Jadi sebetulnya semua itu perlu dibersihkan gitu ya, karena pasti semua itu berpotensi untuk menjadi kotor gitu, termasuk dari manusianya itu sendiri gitu ya. Nah, ini kalau kita apa namanya bagi gitu ya. Nah, ini permukaan yang kontak dengan produk atau alat-alat yang memang kontak dengan produk gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menggoreng apa tempe gitu, berarti alat yang kontak dengan produk adalah wajan ya bagian dalamnya gitu. Kemudian juga sotel ya atau pegangan yang digunakan untuk membalik. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kontak dengan produk. Nah, kalau dalam hal susu itu berarti ada pipa, kemudian mesin proses seperti pasteurizer, kemudian juga ada pisau, kemudian juga ada meja untuk tempat material. Nah, ini juga kita punya permukaan yang kontak langsung dengan tangan atau anggota badan gitu ya, karena memang manusia saat ini masih menjadi penggerak ya atau operator gitu ya dalam industri makanan gitu. Nah, ini yang perlu kita pastikan juga adalah terkait dengan handle pintu, kemudian apa namanya manhole itu berarti adalah tempat untuk menengok ya, biasanya ini di tangki gitu ya, ada tempat untuk inspeksinya. Nah, ini namanya manhole gitu. Terus kemudian alat geras, kemudian ada refrigeran, lantai, dinding kaca. Nah, ini juga tempat apa namanya berlindung dan tumbuh bakteri, itu bisa di mana saja. Nah, ini ada di pakaian gitu ya. Terus kemudian alat-alat kebersihan macam-macam, ada sapu, sikat, pel dan lain-lain gitu. Terus kemudian ada juga tempat untuk produk reject gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai bahwa produk yang sudah atau waste yang sudah kita hasilkan ini akan membawa kontaminasi silang ke dalam proses kita. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa food contact ya yang ini itu adalah salah satunya, ini ada di lab juga, kalau salah lab bawah dulu ya, mixer itu juga berpotensi ya bagian dalamnya itu kontak dengan produk gitu ya. Jadi ini harus alat-alat yang harus dibersihkan. Nah, sebetulnya kapan itu akan dilakukan cleaning gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini itu sebetulnya banyak gitu ya, kriterianya banyak gitu. Jadi bisa jadi cleaning itu berdasarkan dari jenis dan area yang dibersihkan kayak gitu. Bisa jadi frekuensinya juga masing-masing. Terus kemudian metode pembersihannya juga beda-beda. Kemudian staf yang terlibat juga beda-beda ya, karena memang setiap tempat itu punya apa namanya tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, ini ada beberapa frekuensi juga. Ini biasanya kalau frekuensi tinggi itu bisa kontak langsung dengan produk. Tadi yang produk kontak surface ya itu harus dipastikan gitu ya dalam berjalannya waktu. Biasanya tidak sampai 1 hari, maksimal 24 jam itu sudah harus dilakukan cleaning. Nah, kenapa sebetulnya hal ini dilakukan gitu ya? Karena memang apa namanya dengan kita melakukan cleaning tadi berarti surface atau permukaan dari alat yang terkontak dengan bahan ya maupun dari produk itu akan menjadi bersih ya. Seperti kita ketahui bahwa kalau di industri itu susu itu juga menjadi nutrisi untuk bakteri ya, sehingga di waktu-waktu tertentu misal selama sebagai contoh ya, kalau di yang kami lakukan itu untuk beberapa tangki itu dilakukan frekuensi cleaningnya itu setiap 8 jam sekali gitu ya, untuk memastikan bahwa dia kondisinya bersih dan tidak timbul deposit gitu ya atau kerak gitu ya, karena kalau sudah berkerak akan susah untuk dibersihkan. Kemudian di dalam kerak itu sendiri juga akan bisa digunakan untuk tumbuh dari bakteri. Nah, ini kalau kita apa namanya bicara ya bahan yang digunakan untuk pembersihan itu ada beberapa macam gitu. Yang pertama adalah deterjen ya, yang kita pakai juga di sini itu untuk menghilangkan
kotoran, kemudian debu, kemudian juga minyak gitu ya. Terus kemudian ada juga nanti setelah di cleaning itu biasanya ada beberapa proses disinfeksi. Nah ini masing-masing ada jenisnya gitu ya. Kalau yang common di industri susu itu biasanya menggunakan air panas, itu di suhu sekitar 90 derajat Celcius. Bisa juga menggunakan steam. Nah ini suhunya bisa diatur ya kalau steam ya. Tapi yang jelas di atas 100 ya, karena dia bentuknya adalah uap, biasanya 150 derajat Celcius. Juga kita bisa menggunakan chemical gitu ya untuk diinspeksi gitu. Nah ini tujuannya adalah untuk mengurangi pertumbuhan bakteri sampai level yang aman gitu ya. Artinya kalau yang cleaning tadi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran, tapi kalau disinfeksi ini lebih ke menghilangkan bakteri. Jadi sasarannya berbeda. Nah, ini juga ada sanitizer gitu ya. Nah, ini adalah zat kimia untuk mengurangi mikroorganisme yang tumbuh dan juga sporanya gitu ya. Karena beberapa bakteri dia juga bisa membentuk spora ya, atau kita kenal dengan spore former bakteria gitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan contoh desain ya, pipa dan aliran gitu ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin saya akan menjelaskan pelan-pelan gitu ya. Kalau kita bicara cleaning, ya ini di sini digambarkan bahwa ini ada 3 perbandingan gambar gitu ya. Nah, masing-masing gambar itu ada 2 gitu ya. Ini adalah yang sebelah kiri itu adalah contoh pipa yang dia itu termasuk dead end ya, atau dia punya zona yang sulit untuk dibersihkan kira gitu. Kenapa dikatakan dead end gitu ya? Karena memang dilakukan dengan cleaning berapa flow pun dia tidak akan bisa bersih gitu ya, karena memang ada aturan atau perhitungan yang sudah dihitung gitu ya oleh para ahli gitu ya, bahwa kalau misalnya sebuah pipa gitu, pipa berbentuk T gitu ya, contohnya ini, kalau misalnya dia diameternya itu lebih dari 1,5 dari diameter pipanya itu maka dikatakan itu sebagai dead end. Di mana dead end ini adalah area yang tidak akan bisa dibersihkan. Nah, itu berbahaya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar pertama, itu ya, itu adalah pipa gitu ya, yang sebelah kiri ini adalah dia panjangnya lebih dari 1,5 diameter, sementara yang sebelah kanan itu adalah dia panjangnya 1,5 D. Jadi di sini ada diganjel nih, ini adalah ganjelnya kayak gitu. Nah, ini dia coba dikasih kotoran gitu ya, kotoran gitu. Kotorannya juga ini sebenarnya mudah dibersihkan. Kemudian dia lewatkan cairan dengan velocity ya, atau kecepatan 0,3 meter per sekon. Nah, kalau kita lihat di sini ini termasuk rendah ya. Jadi dia termasuk rendah gitu ya, sehingga si kotoran yang ada di sini itu tidak bisa terangkat dengan baik. Nah, kemudian di sini ditingkatkan lagi nih percobaannya gitu ya. Ditingkatkan lagi kecepatannya menjadi 0,9. Jadi kalau kita lihat 0,9 ini dia mulai ini ya timbul terangkat gitu ya, tapi tidak bisa semua gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah mulai kotorannya ada yang bisa masuk ke proses berikutnya. Nah, ini saya jelaskan, jadi sebetulnya alirannya itu adalah dari sebelah kiri ke sebelah kanan gitu ya. Jadi dia dialirkan liquid gitu ya, atau air gitu dari sebelah kiri ke sebelah kanan gitu dengan percepatan yang tertentu ini. Nah, kalau kita lihat di yang terakhir ini, yang ketiga ini, dia dilewati liquid dengan percepatan 1,5 ya meter per sekon. Nah, kalau kita lihat di sini jelas berbeda. Yang jelas berbeda adalah bahwa yang sebelah kanan ini itu dia bisa semua materi yang ada di bawahnya ini tuh bisa terangkat gitu ya. Nah, ini dia sudah bisa lewat ke sana gitu. Sementara yang tadi lebih dari 1,5 diameter itu kalau kita lihat di bawah sini itu masih ada beberapa materi yang tidak bisa terangkat gitu. Nah, inilah kenapa dalam kita mendesain ya, atau membuat desain terkait dengan pipa gitu ya, itu harus dipastikan bahwa tidak ada dead end. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya itu nanti berhubungan dengan desain dari atau master plan dari awal pabrik itu gitu ya. Ataupun nanti ketika teman-teman
sudah bergabung gitu ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung ke industri panganan itu bisa melakukan pengecekan gitu ya, apakah masih ada area tempatnya yang memang berpotensi untuk tidak bisa terbersihkan dengan baik gitu ya. Nah, ini yang harus kita pastikan lagi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di zoom-nya ini ya kan, ini memang di sini masih ada sisa, sementara yang di sini tuh bisa dia keangkat gitu ya, walaupun belum semuanya. Nah, ini sebenarnya ilustrasi gitu ya. Sebetulnya adalah ini ilustrasi kalau misalnya kita mau mendesain pipa itu harus dipastikan bahwa tidak ada dead end gitu, atau tidak ada pipa yang dia stuck ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebetulnya bawahnya ini tuh dia pipanya buntu ya, jadi tidak ada alirannya gitu. Nah, ini bisa jadi karena beberapa hal ya. Biasanya karena memang ada modifikasi gitu ya. Oh, ada modifikasi sehingga jalurnya tidak digunakan lagi. Nah, ini yang perlu kita pastikan gitu pada saat menutup jalur itu apakah akan menjadi dead end atau tidak. Kayak gitu. Karena ini penting terkait dengan kualitas dari produk yang kita hasilkan nanti. Kayak gitu. Nah, kalau ini sebetulnya gambarnya sama ya. Sisi ini dengan yang sisi sini, ini ada beberapa rekomendasi, gitu ya, rekomendasi bahwa kalau teman-teman memiliki pipa dengan struktur T seperti ini, itu kalau misalnya dia dari bawah sini aliran flow-nya terus ke kiri itu akan dikatakan dia buruk, gitu ya. Kenapa? Karena di sini masih akan ada beberapa yang tidak akan terkena, gitu, ketika proses cleaning maupun proses produksi. Gitu. Sementara kalau dari yang sisi sebelah sini baru turun itu akan lebih baik gitu ya. Lebih baik ini artinya apa namanya juga bukan berarti akan bebas dari deposit gitu ya. Kalau lebih baik di sini itu bisa jadi teman-teman harus waspada gitu ya, bahwa suatu saat kalau kita punya liquid yang memang benar-benar dia kental gitu ya, viskonya tinggi gitu seperti susu kental manis maupun kecap gitu, bisa jadi juga lama-lama si IP-nya itu tidak akan bisa membersihkan gitu, kalaupun dia keraknya sudah apa namanya keras gitu ya, atau sudah lama ada di sini. Nah, terus kalau kita lihat di sini, ini juga posisi pipa yang seperti ini juga tidak baik ya, artinya dead end-nya itu berada di bawah. Nah, rekomendasinya seperti apa? Yang lebih baik adalah ketika posisinya ini ada di atas. Ya, tapi sekali lagi mungkin hal seperti ini yang harus kita evaluasi ya nantinya ya ketika teman-teman semua terjun di dunia industri gitu ya, karena memang tidak semua kondisi itu akan ideal gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengcapture gitu ya, atau kita bisa melihat potensi ketika misalnya terjadi dead end dan itu akan terimpact ke produk yang kita hasilkan. Nah, kalau kita lihat di sini juga terkait dengan flow gitu ya. Jadi daripada dibikin lurus begini, itu lebih baik dibikin ada naikannya ya, karena ini akan mempengaruhi dari apa namanya aliran gitu ya, sehingga akan terbersihkan dengan lebih baik di area atas ini. Terus kemudian untuk yang desain pipa itu juga sebaiknya kalaupun ada pengecilan gitu ya, jadi ada pipa dari ukuran yang lebih besar ke ukuran yang lebih kecil, nah itu sebaiknya juga dibalik desainnya seperti ini, sehingga kalaupun ada sisa gitu ya ataupun remaining yang ada di bawahnya sini tidak akan apa namanya stay ya, atau tidak akan tertinggal dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tertinggal dalam waktu yang lama, tadi dengan total solid yang tinggi ya, itu akan bisa menimbulkan kerak gitu ya. Nah, kerak itu kalaupun dia apa namanya berasal dari protein dan juga mineral, beberapa mineral itu akan bisa membentuk lapisan yang kuat dengan protein gitu ya, sehingga normal cleaning atau proses cleaning yang sudah reguler berjalan itu tidak akan efektif. Nah, itulah kenapa di sini desain ini menjadi sangat kritikal gitu ya, karena dengan kita mendesain dari awal baik itu berarti nanti pada saat berjalannya waktu itu akan juga lebih mudah. Nah, untuk konklusinya sendiri balik ke yang tadi ya, jadi memang lebih baik kalau kita mendesain itu kalau memang ada yang area T seperti itu harus kurang dari 1,5 dari diameternya supaya bisa di cleaning. Nah, ini videonya juga ada di YouTube ya, jadi saya ngambil video ini juga dari YouTube, nanti bisa di apa namanya lihat juga gitu ya untuk live-nya. Ini untuk mempermudah aja gitu.
Jadi saya screen capture ya supaya teman-teman lebih mudah memahami. Nah, ini kalau kita evaluasi ya, jadi beberapa jenis kotoran yang ada di industri susu gitu ya. Kotoran ini nanti kita bahasakan sebagai soil ya atau dirt gitu di sini. Ini kita bagi dulu, di sini ada komponennya apa aja gitu ya. Terus kemudian kelarutannya seperti apa, profilnya. Kemudian apakah dia mudah dibersihkan atau tidak. Kemudian pada saat ada pemanasan ini akan seperti apa impact-nya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan gula gitu ya. Jadi gula itu dia adalah water soluble, artinya larut di dalam air gitu ya. Terus bagaimana dia dimudahkannya gitu. Jadi dia sangat mudah untuk dibersihkan gitu ya, karena cuma dibilas itu biasanya sudah bersih. Nah, ketika terkena impact dari heating, dia akan membentuk proses karamelisasi ya. Nah, proses karamelisasi ini akan mempersulit gitu ya untuk proses cleaningnya. Nah, ini juga yang berikutnya adalah terkait dengan lemak gitu ya, jadi fat gitu. Nah, ini sifatnya adalah dia tidak larut dalam air dan dia hanya larut dalam basa ya, alkali gitu ya. Terus kemudian ini menjadi bagian juga yang sulit untuk dibersihkan gitu ya. Nah, ketika terjadi panas gitu, dia akan terjadi polimerasi gitu ya, sehingga ini akan menjadi susah gitu untuk dibersihkan. Nah, berikutnya adalah protein gitu ya. Ini juga sama ya, tidak larut di dalam air, kemudian dia juga larut di dalam basa. Terus kemudian ada beberapa juga yang dia akan larut di dalam asam gitu ya. Nah, ini kalau tadi lemak itu difficult ya, ini adalah very difficult. Seperti teman-teman ketahui, protein adalah menjadi salah satu material gitu ya atau senyawa yang memang sangat mudah untuk mengalami kerusakan gitu ya. Atau kita lebih kenal kalau di pangan itu denaturasi. Denaturasi, presipitasi gitu ya. Nah, itu juga banyak faktornya, ada terkait dengan suhu, ada terkait dengan pH gitu ya. Nah, ini termasuk yang dia adalah sangat sulit untuk dibersihkan gitu ya. Nah, kalau terkena panas tadi sudah saya sempat jelaskan akan terkena denaturasi ya, sehingga akan lebih sulit untuk di cleaning. Nah, ini ada beberapa terkait dengan mineral juga gitu ya, terkait dengan garam-garam gitu ya. Ini sebetulnya dia adalah larut dengan air gitu ya. Tetapi lebih banyak memang dia larut di dalam asam gitu ya. Nah, ini juga macam-macam gitu ya. Dia ada yang mudah sampai dengan ada yang susah gitu ya, karena ini akan membentuk ikatan dengan komponen lainnya. Tadi saya contohkan bahwa kalau misalnya di susu itu kan ada kalsium ya, Ca gitu ya. Dia akan berinteraksi dengan protein gitu ya, sehingga membentuk lapisan yang sangat keras gitu ya dan susah untuk di cleaning gitu ya. Nah, itulah kenapa memang nanti akan ada beberapa step yang harus dilakukan terkait dengan cleaningnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi jenis kotoran tadi ya terkait dengan tabel tadi kalau kita visualkan menjadi seperti ini. Gitu. Ya, jadi kalau difficult-nya semakin ke sini, ini semakin susah ya, kayak gitu. Terus di sini nanti ada yang susah, ada yang mudah, gitu. Jadi tadi sugar itu akan lebih dia water soluble ya, jadi mudah dibersihkan menggunakan air bahkan. Tapi kalau misalnya lemak sama protein itu akan lebih mudah dibersihkan menggunakan basa, gitu ya. Terus mineral itu juga water soluble, tapi ada beberapa yang harus dibersihkan menggunakan asid. Gitu ya. Nah, ini adalah proses-proses yang terjadi selama heating, gitu. Jadi ada karamelisasi, kemudian polimerisasi dan juga denaturasi. Nah, kalau kita bicara ke industri susu ataupun industri makanan, itu kita mengenal istilah cleaning in place, gitu ya. Jadi atau lebih kita kenal dengan CIP. Kalaupun ternyata nanti di tempat lain juga ada yang tidak pakai CIP, itu biasanya pakainya COP, cleaning on place, ya, artinya dia dibersihkan manual. Ya, beberapa tempat akan memiliki istilah yang berbeda, gitu sebetulnya. Nah, untuk CIP sendiri ini ada yang normal ya, maksudnya kalau kita bicara normal step itu di industri pangan itu akan ada minimal 5 step seperti ini, gitu ya.
Yang pertama adalah pre-rinse gitu atau bilasan awal ya. Jadi pada saat pre-rinse atau bilasan awal ini itu tujuannya adalah untuk ini menghilangkan kotoran ya. Jadi si deterjennya nanti itu bisa bekerja lebih baik gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita bilas awal gitu ya, ini akan kita lakukan sirkulasi menggunakan alkali gitu ya, atau basa. Ya, nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan penghilangan dari protein dan juga lemak kayak gitu. Nah, kemudian setelah protein dan lemaknya hilang, itu baru kita bilas. Ya, jadi dibilas dulu. Berikutnya menggunakan intermediate rinse gitu ya. Kemudian baru dilakukan cleaning menggunakan asid ya untuk menghilangkan deposit dari mineral. Nah, setelah di cleaning menggunakan asid, itu baru di cleaning menggunakan final rinse atau bilasan akhir. Nah, ini sebetulnya adalah umum gitu ya di production gitu. Jadi cleaning in place ini dilakukan oleh program gitu ya. Jadi alatnya sudah diprogram oleh komputer gitu sehingga teman-teman operator di pabrik itu tinggal pencet saja gitu ya. Nanti akan muncul gitu ya apa namanya programnya gitu. Terus kemudian ini bisa di apa namanya atur ya sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, sebetulnya juga ada beberapa variasi yang bisa kita lakukan gitu ya di luar dari ini gitu. Jadi kalau yang sekarang atau di industri-industri yang memang dia banyak gitu ya si protein dan fatnya ya atau kita kenal dengan istilahnya itu adalah partikel yang makro ingredient gitu ya. Itu hanya dibersihkan menggunakan basa saja gitu. Jadi tidak ada step dari asid gitu ya, atau asamnya nggak ada gitu. Jadi mereka hanya bilasan awal, kemudian di alkali ya menggunakan basa, kemudian langsung final rinse. Karena memang untuk beberapa produk itu kandungan mineralnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya ready to drink milk itu ya di mana dia total solidnya itu adalah sekitar 10-13%. Nah itu kan berarti kan dia kandungannya akan lebih rendah ya, baik dari sisi protein, fat maupun mineralnya. Nah, itu akan lebih mudah dibersihkan. Nah, itu biasanya frekuensinya akan lebih banyak menggunakan basa. Tetapi memang untuk industri susu bubuk gitu ya, di mana untuk membubukkan ya atau membuat konversi dari liquid ke fase powder itu harus dikentalkan dulu gitu sehingga membutuhkan total solid yang tinggi gitu ya. Jadi airnya akan dikurangi gitu ya, baik dari awal pencampuran maupun bisa dengan proses evaporasi gitu. Nah, itu akan menghasilkan total solid yang tinggi. Itu ada di kisaran 50-60%. Jadi 50-60% adalah solid, sementara 40%-nya air. Nah, belum lagi nanti kalau di formulanya menggunakan mineral yang memang cukup banyak jumlahnya. Nah, ini akan menjadi pastinya juga akan dikonsider untuk menggunakan asam lebih sering. Ya, gitu ya. Sebagaimana tadi disebutkan, untuk frekuensi terkait dengan cleaning itu sebetulnya based on risk assessment ya atau resiko yang dipelajari dari masing-masing bagian atau alat sehingga bisa berbeda-beda. Nah, ini contohnya ya. Jadi apa namanya kalau kita lihat di sini gitu ya, ini adalah ada basa ya, ada asamnya di sini. Nah, biasanya yang diaplikasikan dulu adalah yang basa dulu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya asam dulu gitu, yang diaplikasikan gitu, itu juga bisa gitu ya. Nah, ini saya juga pernah banyak pengalaman gitu ya di apa namanya bersama dengan vendor gitu ya. Jadi kami sering saya juga aktif gitu ya mengikuti beberapa seminar yang dilakukan oleh vendor-vendor terutama yang cleaning gitu ya kayak ada saya bukan promosi ya tapi ini apa namanya saya sebutkan supaya teman-teman juga lebih apa namanya aware gitu ya terkait dengan deterjen itu biasanya dengan Ecolab gitu ya maupun dengan Johnson Diversey gitu ya itu kita juga sering mengupdate knowledge kita gitu jadi memang mereka pernah sharing bahwa
sebetulnya bisa juga gitu. Kalau misalnya ditambahkan step asid atau asam dulu gitu sebelum basa gitu ya. Kenapa gitu? Karena benar-benar untuk industri yang memang dia mineralnya sangat tinggi itu dia harus dihajar dulu gitu ya atau di flush dulu gitu yang lama dengan asid supaya kandungan mineralnya itu bisa turun. Jadi ini adalah common sebenarnya secara umum seperti ini gitu. Tapi pada aplikasinya itu akan sangat bervariasi. Jadi ini untuk teman-teman supaya tahu aja gitu ya dan update bahwa sebetulnya chemical yang digunakan itu sangat banyak jenisnya. Nah, kalau kita bicara basa itu memang yang sering digunakan untuk cleaning itu adalah NaOH, ya, natrium hidroksida. Ya. NaOH, kemudian untuk asamnya itu menggunakan HNO3. Ya. Jadi dua jenis itu yang memang sering gitu ya digunakan. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau punya pengalaman yang lain, nah nanti bisa sebagai knowledge juga gitu ya. Tapi yang umum digunakan itu setahu saya memang saat ini adalah NaOH maupun untuk basanya NaOH, untuk asidnya adalah HNO3. Ya, gitu. Nah, untuk aplikasi prosesnya itu biasanya ada ini ya, jadi dari source-nya gitu kita punya source tangki untuk caustic maupun asid gitu ya, basanya maupun asamnya gitu. Jadi banyak sekali istilah sebetulnya ya. Jadi alkali ini kalau teman-teman nanti mungkin di industri pangan gitu ya, ada yang menggunakan istilah caustic gitu ya. Caustic itu berarti basa gitu ya. Ada yang menggunakan istilah lye gitu. LYE gitu ya. LYE gitu, lye gitu itu juga basa gitu ya jenisnya. Kemudian kalau asam itu memang biasanya asid gitu. Tapi kalau basa ini sebetulnya banyak gitu istilahnya. Jadi ada caustic, ada lye gitu ya. Seperti itu. Nah, di samping dua tangki ini itu juga akan ada rinse water storage ya, ini untuk baik untuk pembilasan awal maupun pembilasan tengah maupun pembilasan akhir. Nah, biasanya kalau untuk yang pre-rinse itu kita punya tangki sendiri ya, karena memang pre-rinse ini sifatnya lebih awal, jadi dia adalah kayak teman-teman mencuci piring ya. Kalau mencuci piring itu biasanya kan yang dilakukan pertama kali adalah kita membilas dulu ya, dikasih air dulu. Nah, setelah dikasih air baru dikasih sabun gitu ya. Nah, sabunnya itu adalah ini. Jadi sama prosesnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk memperingan si kotoran-kotoran yang membandel gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara lebih detail gitu ya, pengaplikasian di industri makanannya. Jadi kalau kita bicara basa yang digunakan tadi adalah sodium hidroksida ya, ini ya. Itu pengaplikasiannya adalah dikonsentrasi 1 sampai dengan 1,5% ya. Terus kemudian pH-nya range-nya ini, kemudian temperaturnya itu biasanya diaplikasikan 70 sampai 80. Nah, itu akan lebih efektif gitu ya. Sementara nah ini cleaning efeknya apa untuk basa itu? Sebetulnya kalau cleaning bakteria itu tidak ya, ini lebih ke penurunan. Jadi penurunan dari si bakterinya, tapi bukan untuk cleaning, karena bukan untuk membunuh. Karena untuk membunuh itu kita ada namanya proses pasteurisasi maupun sterilisasi. Ya. Nah, untuk yang basa sendiri itu yang harus di-remove adalah protein gitu ya, kemudian ada fat maupun juga gula. Nah, kemudian juga untuk asidnya itu dia menggunakan HNO3 maupun ini H3 fosfat ya ini ya. Asam fosfat gitu ya. Nah, ini konsentrasinya dia lebih rendah 0,6 sampai 1,2. Kemudian pH-nya juga rendah gitu ya. Ini hanya kisaran gitu ya, tidak eksak seperti ini. Kemudian temperaturnya dia juga lebih rendah. Nah, untuk yang efeknya itu akan menghancurkan spora ya, tapi tidak semuanya gitu ya. Terus kemudian dia juga meremove dari sebagian kecil fat, sugar maupun protein, tapi akan sebagian besar dari minyak. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa konsentrasinya berbeda? Ya. Nah, sebetulnya ini adalah
yang sudah diteliti gitu ya, memang efektif itu ada di konsentrasi 1-1,5% untuk caustic gitu ya. Kenapa Kak tidak dinaikkan gitu ya? Karena kalau based on beberapa reference dan juga pengalaman gitu, ketika konsentrasi basanya itu kita naikkan ya ke level 2% sampai 3%, justru kalau ketika dia kena dari deposit yang membandel gitu ya, yang apa namanya sangat sulit untuk dibersihkan, dia akan membentuk seperti jelly gitu ya, seperti jelly. Jadi si basa ini akan bereaksi gitu ya, sehingga malah kurang efektif. Sementara untuk yang asid ini memang dia lebih rendah konsentrasinya dari basa gitu. Dia cuma 0,6 sampai 1,2% karena memang sifatnya yang memang dia korosif ya. Jadi itulah kenapa di beberapa industri itu tidak frequently gitu ya, tidak sering gitu melakukan CIP atau cleaning increase menggunakan asid karena memang ini sangat korosif gitu ya. Jadi akan berimpact buruk justru bagi lainnya dia. Kenapa? Karena ketika line itu sering dibersihkan menggunakan asid ya, karena dia sifatnya korosif gitu ya, dia akan membuat si stainless ya atau galvanumnya itu akan lebih mudah untuk rusak. Ya, sehingga sebaiknya memang di manage itu di level yang lebih rendah. Nah, artinya 1,2 itu saja sudah sangat efektif gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini sepertinya sudah masuk waktu zuhur. Jadi mungkin kita break dulu ya sampai di sini. Ini langsung kita lanjutkan aja atau mungkin dilanjutkan saja Pak, ini baru satu pertanyaan sambil menunggu Oke. pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kita sampai ke penjelasan dari chemical yang digunakan untuk cleaning ya, yaitu adalah basa dan asam gitu ya, yang umum digunakan. Walaupun nanti akan ada banyak sekali aplikasi gitu ya dari masing-masing penyedia chemical gitu ya, bahwa mereka punya produk ini ditambah apa namanya dengan formula ini itu akan lebih efektif dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara base atau formula dasarnya itu adalah yaitu NaOH dan kebanyakan adalah NO3. Cuma nanti di aplikasi industrinya akan banyak merek-merek yang menambahkan semacam apa namanya chemical lain gitu yang bertujuan untuk supaya dia lebih efektif gitu cleaningnya. Nah, ini akan saya ini ya apa namanya gambarkan gitu ya. Jadi supaya teman-teman di kampus juga tahu gitu ya bahwa proses CIP-nya itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi yang dilihat teman-teman operator gitu ya, mereka sebetulnya juga karena ini cleaning in place gitu ya. Jadi teman-teman operator pun juga hanya menyaksikan di layar monitor gitu ya, dia hanya tinggal klik gitu tombol gitu ya, sehingga CIP-nya akan berjalan gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya aktualnya itu akan ini ya masing-masing pabrik akan beda ya. Ini kebetulan saya ambil dari internet gitu ya. Ini kalau kita lihat cukup rumit gitu ya. Ternyata ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya, ini berarti dia bisa melakukan CIP secara bersamaan di 11 objek yang berbeda. Nah, ini kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gitu ya. Jadi ini adalah tampak sebelah sininya gitu ya. Sebelah sininya gitu. Kemudian ini kalau dilihat foto dari atas adalah seperti ini. Nah, kalau kita terjemahkan gitu ya, itu apa namanya tangkinya akan biasanya ada 4 gitu ya, atau minimal ada 4 atau ada lebih dari itu gitu ya. Biasanya ada tangki apa namanya rinse water ya atau bilasan pertama gitu ya, terus kemudian ada asid, kemudian ada caustic, kemudian ada final rinse. Nah, final rinse ini biasanya itu kalau di industri itu dia fresh water gitu ya. Sementara kalau pre-rinse gitu atau air bilasan pertama itu bisa jadi adalah air balikan dari apa namanya caustic maupun asid yang memang dia conductivity-nya atau konsentrasinya itu rendah gitu ya. Sehingga masih bisa dimanfaatkan
Kenapa masih bisa dimanfaatkan? Karena kan si pre-rinse atau bilasan awal itu sifatnya dia hanya membilas awal gitu ya. Jadi nggak usah pakai air bersih nggak apa-apa. Tetapi untuk yang intermediate maupun yang final rinse terakhir, bilasan terakhir itu harus menggunakan air yang bersih. Nah ini kalau kita lihat di sini itu paling gampang adalah ada supply gitu ya. Jadi dia akan mensuplai ya, masing-masing tank ini akan mensuplai ke objek gitu ya. Objeknya contohnya adalah tangki gitu ya. Terus kemudian ada return gitu. Ada CIP supply, kemudian ada CIP return gitu. CIP return ini tujuannya adalah untuk membalik gitu ya. Jadi karena pada saat proses cleaning menggunakan caustic maupun asid itu si chemical solution-nya atau larutan kimia itu akan kembali gitu ya. Akan kembali ke tangki gitu ya untuk mengurangi beban dari biaya produksi gitu ya. Nah, tapi biasanya akan ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan di situ. Nah, jadi kalau teman-teman tahu ini biasanya kalau mereka mulai melakukan CIP itu berarti air rinse itu akan keluar ya dari sini. Kemudian dia akan dipompa, ini adalah simbol pompa. Kemudian dia akan menuju ke heat exchanger, ya ini contohnya di sini heat exchanger-nya terpisah gitu. Tapi kalau aplikasi sekarang itu biasanya di dalam sini itu sudah ada heat exchanger-nya. Gitu ya. Jadi untuk memanaskan dari si caustic maupun asid. Karena kalau tadi teman-teman menyimak gitu ya bahwa sebetulnya caustic maupun asid itu akan lebih efektif ketika dia suhunya tinggi. Caustic itu biasanya 70 sampai 80, kalau asid itu 60 sampai 70. Itu akan memberikan impact yang lebih baik gitu ya terhadap proses ini. Nah, kemudian dia baru disalurkan ke objek gitu ya. Dalam hal ini adalah tangki. Nah, ini contohnya kalau tangki itu adalah menggunakan spray ball gitu ya. Nanti insya Allah kalau waktunya masih ada akan saya coba show gitu ya di YouTube gitu ya terkait dengan efektivitas dari spray ball, karena saat ini pun masing-masing dari factory gitu ya atau spray ball provider itu pabrik spray ballnya itu berlomba-lomba untuk menyediakan bagaimana mereka bisa mengcleaning dengan waktu yang lebih cepat dan juga air yang lebih sedikit gitu ya, karena ini menjadi nature itu menjadi salah satu segmen yang sensitif gitu ya terkait dengan perusahaan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga menggunakan sesedikit mungkin air dan juga memperpendek waktunya gitu ya, karena dengan memperpendek waktunya itu berarti juga berarti teman-teman akan lebih cepat gitu ya melakukan produksi. Kemudian nanti di return itu kan ada beberapa sensor ya, di sini bisa dilihat ada sensor suhu, kemudian konsentrasi, kemudian flow gitu ya, karena masing-masing objek itu memiliki persyaratan. Tadi kalau teman-teman ingat bahwa flow yang paling efektif atau percepatan yang paling efektif adalah 1,5 meter per sekon. Ya. Nah, 1,5 meter per sekon ini akan dikonversikan ke masing-masing besar pipa, ya, karena dengan perbedaan diameter pipa itu akan menghasilkan flow yang berbeda juga. Karena flow di sini itu biasanya adalah liter per jam. Sementara tadi yang dibutuhkan adalah 1,5 meter per sekon. Nah, itu dirubah dulu, dikonversi, kemudian akan menunjukkan ini tertentu gitu ya, angka tertentu. Ya. Jadi pengaplikasiannya di dunia industri seperti ini terutama di pabrik susu ya. Jadi sangat kompleks ya. Kalau teman-teman lihat ini adalah jalur supply, tadi ada 10 line ya, dia bisa men-CIP 10 objek secara bersamaan gitu ya. Di sini ada banyak sekali valve yang berperan gitu ya untuk memastikan bahwa dia akan sampai ke tujuannya. Terus kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada flow meter gitu ya, kemudian ada juga yang untuk mengukur flow-nya tadi, kemudian juga ada temperatur transmitter gitu ya untuk mengukur dari temperatur atau maupun konsentrasi gitu. Nah, ini ada motor yang bertugas untuk mensuplai. Nah, ini motornya ini bertugas untuk mensuplai. Nah, ini adalah contoh yang lebih detail ya aplikasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti tertarik gitu ya untuk ke dunia industri gitu ya, teman-teman akan menemui hal seperti ini gitu ya. Ini adalah ada tangki, itu ada 4 tangki gitu ya. Nah, 4 tangki ini dia akan saling terhubung pipa-pipanya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ada banyak
kayak pocong gitu ya, ini ya di sini ini adalah valve ya. Jadi valve yang bertugas untuk pengatur lalu lintas sebetulnya ya, lebih tepatnya kayak lampu hangjo gitu ya. Kapan dia harus membuka, kapan dia harus menutup gitu ya, sehingga nanti ketika tangki ini sedang di CIP, tangki ini bisa digunakan untuk produksi. Kalau tangki ini sedang apa namanya, dua-duanya sedang ditarik gitu ya, atau sedang disalurkan ke tempat yang lain, yang dua ini juga akan bisa digunakan untuk CIP. Jadi ini fungsinya adalah sebagai pengatur lalu lintasnya valve ini. Nah, ini ada contoh video terkait dengan pengatur lalu lintas. Jadi saat ini Aval gitu ya, sebagai penyedia valve yang cukup hygienic design gitu ya. Ini akan saya share gitu ya videonya supaya teman-teman bisa saja yang terakhir. Suaranya apakah terdengar, Bu Wikan? Belum, Pak Adit. Oh, nggak ada ya? Ya berarti suaranya memang nggak ada. Jadi karena ini presentasi ya, jadi nah ini kalau kita lihat kumpulan dari valve gitu ya. Nah ini adalah bagian dari mixed plug valve. Nah ini kalau teman-teman tahu ini ada dua jalur gitu ya, atas dan bawah. Ini adalah jalur yang bertugas untuk mencegah cross kontaminasi gitu ya, sehingga dia bisa mengatur kalau yang atas itu lagi CIP, yang bawah itu dia bisa digunakan untuk berproduksi dan sebaliknya gitu ya. Jadi supaya tidak saling cross kontaminasi seperti itu. Nah, ini adalah aktuator, itu digerakkan oleh kompres air ya. Jadi teman-teman untuk tenaga penggerak di sini adalah menggunakan udara bertekanan gitu ya, yang untuk ngisi apa namanya motor dari motor atau mobil kita, tapi sudah dikondisikan ya kualitas udaranya tentu saja gitu ya. Nah, inilah yang bertugas untuk bagian unit body dari valve ini yang bertugas untuk menggerakkan gitu ya. Jadi tadi ada 3, yang sebelah sini, yang bawah sama yang atas. Nah, ini adalah tubingnya gitu ya. Jadi udara bertekanan itu akan dilewatkan ke sini gitu ya. Sehingga dia akan bergerak sesuai dengan perintah gitu ya dari komputer masing-masing. Nah, ini juga dilengkapi dengan seal gitu ya di sini gitu ya. Nah, ini ada banyak seal gitu di sini untuk mencegah dari kebocoran gitu ya. Nah, ini sebetulnya juga menjadi critical part gitu dari si valve ini gitu. Karena kalau misalnya seal-nya ini gempil gitu ya, bahasa Jawane itu ya, gempil ataupun rusak, itu berarti akan tetap bocor gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya broken, bahasa Inggrisnya broken, tapi sebetulnya kalau kita bahasa Jawa itu lebih signifikan gitu ya, cuil gitu atau gempil itu akan lebih apa namanya, lebih detail gitu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya semuanya broken gitu ya. Padahal kalau broken itu kayaknya remuk gitu ya, kalau bahasa Indonesia ini jangan wis raso dinggo gitu. Nah, ini mohon maaf saya mulai keluar aslinya ya, pakai bahasa campuran gitu ya. Nah, ini dia akan digerakkan gitu ya, nanti kita akan melihat gitu ya bagaimana, coba saya percepat gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah juga harus dihitung ya. Tadi kita punya aturan bahwa yang namanya deadline itu adalah 1,5 kali diameter. Ya, nah ini juga harus dihitung gitu ya oleh teman-teman engineering gitu ya sebelum melakukan instalasi, memastikan bahwa jarak antara valve ini itu adalah tidak boleh lebih dari 1,5. Ya, jadi itu harus di bawahnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya yang valve di sini sedang nutup gitu ya, jadi terus di sini yang sedang CIP, itu harapannya di sini bisa apa namanya terbersihkan dengan baik maupun sebaliknya. Kayak gitu. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang bawah sedang di cleaning gitu ya, atasnya yang atas sedang cleaning, bawahnya sedang jalan produk. Ya. Jadi yang biru ini adalah air gitu ya, sementara yang bagian bawah ini adalah produk. Nah, dia juga punya chamber gitu ya di sini ya, kecil gitu, sama drain untuk pembersihan di bagian dalam sini. Ya, kayak gitu. Nah, ini akan beberapa detik dia pasti akan selalu membuka dan menutup. Tujuannya adalah untuk membersihkan yang bagian drainase ini ya. Jadi
valve ini juga punya drainase gitu yang bertugas untuk membersihkan atau bagian dalamnya ini untuk supaya bersih gitu ya. Nah, ini setelah selesai dia kotor gitu ya. Nah, gantian yang atasnya jalan produk. Sementara yang bagian bawah ini kita CEP gitu ya. Nah, ini gantian ini dia turun supaya si apa namanya daerah chambernya ini, bagian dalamnya ini juga bisa terbersihkan. Gitu. Jadi ini adalah saat ini teknologi yang cukup baru gitu ya terkait dengan mixed-proof valve gitu ya. Sebetulnya sudah lama sejak saya lulus sudah ada gitu, cuman memang saat ini masih menjadi favorit gitu ya. Walaupun memang tadi critical path-nya ini harus benar-benar kita jaga. Nah ini dia harus di cleaning itu setiap apa namanya 6 bulan ya maksimal. Tapi memang beberapa aplikasi akan berbeda. Tapi bisa 3 bulan sampai 6 bulan itu memang harus diganti. Gitu. Seperti itu. Ya, dia punya 2 keunggulan memang dari mixed-proof valve ini. Jadi inilah yang bertugas untuk mengatur gitu ya lalu lintas dari masing-masing tangki. Nah ini kalau teman-teman lihat dia juga bisa nih produknya dari atas turun ke bawah. Nah itulah kenapa tadi chamber yang ada di sini itu perlu dibersihkan gitu ya karena bisa jadi dia akan menalurkan ke sini dan ke sana. Ya ini saya stop dulu sebentar. Terus saya akan share yang terkait dengan yang ini. Apakah ada suaranya juga, Bu Wikan? Tidak ada Pak Adit, tapi nggak apa-apa, Ada, lebih baik malah dijelaskan saja. ya. Soalnya bahasa asli ini bahasa Inggris ya, aku juga bingung kalau menjelaskan. Jadi saya jelaskan sendiri aja. Nah, ini supaya teman-teman juga tahu, ini adalah spray ball statik ya. Jadi spray ball statik dia cuman diem aja gitu. Di sini ada pinnya yang bertugas untuk apa namanya membersihkan. Nah, teman-teman harus tahu. Jadi inilah proses CIP untuk tangki ya. Tadi kalau kita bicara pipa itu dia menggunakan flow. Ya, artinya dia akan menggunakan flow tertentu ya 1,5 meter per sekon. Nah kalau untuk tangki itu dia menggunakan spray ball. Nah ini adalah jenis rotary spray ball seperti ini. Nah ini juga sama jenis rotary spray ball ini dia akan berputar. Nah bedanya kalau yang tadi statik itu dia cuman diem aja. Ini ya saya mungkin akan. Nah jadi dia ada lubang-lubangnya gitu ya yang bertugas untuk menyemburkan air dari lubang-lubangnya. Tapi kalau kita bicara yang apa namanya bergerak atau rotari itu dia akan membuat seperti itu. Nah ini teknologi terbaru sebetulnya dari Aval gitu ya. Jadi dia apa namanya menggunakan desain seperti itu gitu. Nah ini sebetulnya kalau di cleaning ya tadi semangatnya karena kita juga peduli terhadap nature gitu ya. Jadi semangatnya adalah dengan kita menggunakan si spray ball ini itu akan menggunakan lebih sedikit air dan juga lebih sedikit waktu yang diperlukan gitu ya untuk membersihkan sebuah tangki gitu ya. Nah, sebetulnya untuk aplikasi kita juga belum menggunakan yang seperti ini ya, belum menggunakan yang spray ball yang terakhir ini gitu ya, yang kombinasi dia bisa berputar. Tetapi kita baru menggunakan yang statik maupun yang rotari. Jadi saat ini di SGM itu bisa masih menggunakan yang seperti itu. Nah kalau teman-teman lihat, ya jadi ini lebih cepat ya. Dia cuma 1/4 kuarter dia udah bersih, gitu ya. Sementara yang ini ya butuh waktu lebih lama dan juga yang statik ini butuh waktu lebih lama lagi. Gitu, ya. Nah ini yang bawah ini adalah konsumsi air yang digunakan, gitu ya. Jadi kalau ditadai gitu ya, ditampung gitu airnya itu, kalau kita lihat, nah yang paling sedikit adalah yang ini tadi teknologi terbaru. Ya, ini sebetulnya jualannya Aval ya, cuman ini akan lebih membuat teman-teman ini ya, apa namanya, visualnya akan lebih mudah untuk ditangkap gitu sebetulnya. Nah ini seperti itu. Ini jadi teknologi terbaru, kita juga belum menggunakan gitu ya, apa namanya. Di Sarusada kita sendiri masih pakai yang statik maupun yang itu tadi. Nah, mungkin kita akan kembali sedikit ke sini, gitu ya. Saya akan jelaskan, gitu ya, kelemahan dan kelebihannya, gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara ini, itu kelemahannya adalah kalau misalnya spray ball-nya itu buntu, ya kan?
Jadi lubangnya tadi itu buntu, itu kemungkinan akan ada area yang dia tidak akan terbersihkan sempurna, ya, sehingga menimbulkan deposit gitu ya, yang akan menyebabkan kontaminasi dari mikro. Ya, kenapa? Karena memang tujuan kita sebetulnya adalah si EPI ini untuk menghilangkan dari si kotoran. Ya, karena kotoran ini nanti kalau tidak dihilangkan akan dimanfaatkan oleh mikro untuk tumbuh gitu dan berkembang. Itu. Nah, ini kelemahannya ya, kelebihannya dia sangat mudah gitu ya, karena dia aplikasinya itu tidak perlu penggantian ya, jadi dia hanya perlu pembersihan. Jadi ini kita tinggal copot tadi pinnya, terus kemudian di cleaning secara manual ya, itu lebih mudah. Nah, sementara yang tengah ini yang saya tak mudah. Nah, yang dia rotari dan dia ada seperti bulan sabitnya tadi, itu dia memang waktunya lebih cepat ya dibandingkan dengan ini, dan airnya pun dia lebih sedikit gitu. Nah, cuman kelemahannya adalah seiring dengan berjalannya waktu dengan pressure tertentu dia tidak akan kuat gitu ya untuk menahan beban gitu ya. Karena ini kan dia harus berputar dengan rotasi tertentu dan pressure tertentu gitu. Nah, kalau misalnya tekanannya dari sini over pressure gitu atau pressure-nya berlebihan gitu, idealnya biasanya adalah 3 bar. Tapi kalau misalnya ternyata dia 5 bar gitu ya, lama-lama si lakernya ini atau bearingnya itu akan not working properly gitu ya. Aku harus ngomong low crack gitu bahasa Jawanya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya not working properly gitu. Jadi akan aus gitu ya si bearingnya ini, sehingga mengakibatkan kita harus sering mengganti gitu dan melakukan inspeksi. Nah, ini kalau untuk dunia industri mungkin lebih costly gitu ya. Karena kita harus menyiapkan spare gitu ya, dalam waktu tertentu mungkin harus segera diganti, ataupun kita harus menambah instrumen ya untuk memastikan bahwa supaya dia tidak over pressure. Nah, ini memang lebih rewel gitu ya, tapi memang lebih efektif. Nah, ini yang terbaru ini memang mohon maaf karena belum diaplikasikan gitu ya, sehingga saya juga belum tahu, tapi kalau melihat memang dia juga moving part gitu ya, jadi ada benda bergerak. Nah, ini pasti juga pakai bearing maupun laker gitu ya, sehingga sama gitu ya. Cuman nanti harus kita, kalau di dunia industri itu kan pasti perhitungannya terkait dengan rugi laba gitu ya. Jadi apakah air kemudian waktu yang di saving itu setara dengan spare part yang harus disediakan terkait dengan ini. Cuman memang saat ini Danone salah satu yang ini ya, concern terkait dengan nature gitu. Jadi kita ada program gitu ya untuk mengurangi penggunaan air. Itu yang bisa saya share ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa lebih punya gambaran ya terkait dengan cleaning in place atau CIP yang dilakukan di pabrik susu saat ini ya. Seperti itu Bu Ikan, kita masih ada waktu 20 menit ya. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Adit. Tadi presentasinya itu sangat detail sekali ya. Jadi seperti virtual tour ya, yang virtual tour di pabrik. Terus kita tahu bagaimana CIP-nya sampai teknisnya. Seperti itu. Terima kasih sekali Pak Adit sudah sharing dengan kami semua di sini. Mungkin saya akan membacakan, sudah ada satu penanya. Syafna Rifdah bertanya, jika muncul biofilm pada pipa susu, bagaimana cara membersihkannya? Apakah sama tahapannya dengan yang tadi sudah dijelaskan? Silahkan, ya, terima kasih. Jadi memang biofilm ini menjadi momok ya sebetulnya bagi industri gitu ya, karena memang kalau sudah muncul biofilm itu sebetulnya adalah regular chemical yang digunakan itu berarti sudah tidak efektif gitu, karena memang dia bisa muncul gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling mudah kalau kita yang kita lakukan saat ini adalah kita melakukan manual check gitu ya. Jadi di samping CIP itu nanti ada secara berkala kita lakukan manual check. Nah, sebetulnya terkait untuk biofilm ini monitornya adalah dengan memegang permukaannya ya. Jadi bagian dari tangki maupun pipa itu pertama kita harus cek gitu ya. Nanti kalau ada kayak semacam permukaan yang licin gitu, nah berarti itu ada biofilmnya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, karena dia sudah terjadi, itu memang secara reguler itu tidak bisa dibersihkan dengan chemical yang sudah digunakan saat itu, gitu. Sehingga kita harus mengganti chemicalnya gitu ya.
apakah dengan menambahkan konsentrasi bisa? Jawabannya enggak gitu sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau yang rekomendasinya terus terang memang saat ini saya juga kurang update gitu ya terkait dengan biofilm ini gitu ya, karena memang kalau memang sudah terjadi itu kan sangat menjadi momok gitu ya. Cuman memang ada beberapa pengalaman dari rekan saya yang lain gitu ya. Salah satu membersihkannya adalah dengan menggunakan ozon ya. Jadi O3. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya gitu. Jadi si air ozon ini, air dengan ozon yang tinggi ini itu kita aplikasikan ke jalur sesuai dengan CIP-nya gitu ya, dengan 1,5 meter per second tadi. Nah, itu akan bisa membantu membersihkan biofilm. Nah, namun bahaya yang lain akan muncul gitu ya dengan pengaplikasian ozon ini gitu. Itu tidak bisa diterapkan secara mudah gitu ya di pabrik juga gitu. Kenapa? Karena ozon ini juga racun gitu untuk kita. Ya, jadi dia selain beracun untuk bakteri, dia juga beracun untuk kita gitu ya. Sehingga pengaplikasiannya harus benar-benar berkoordinasi dengan departemen safety gitu ya dan health gitu ya. Karena yang pertama dia beracun untuk manusia gitu ya. Terus yang kedua dia juga berpotensi untuk merusak lingkungan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya selain itu menggunakan chemical ya. Cuman chemicalnya memang saya saat ini memang belum tahu gitu ya. Cuman memang yang dari pengalaman teman saya gitu yang di pabrik farmasi gitu, salah satunya adalah menggunakan O3 atau ozon yang dimasukkan ke dalam air gitu ya. Jadi airnya dikondisikan gitu sehingga level ozonnya sangat tinggi gitu ya. Terus nanti kita lewatkan gitu ke bagian yang ada biofilmnya. Gitu. Cuman memang ini jarang sekali terjadi gitu ya, karena pasti di setiap pabrik sudah punya risk assessment gitu ya untuk memastikan bahwa si biofilm ini tidak terjadi. Nah, biasanya kalau memang belum punya pengalaman, yang paling mudah adalah mengganti pipa. Jadi dipotong aja pipa yang ada biofilmnya, terus kemudian diganti dengan pipa yang baru. Seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Syafna. Ya, terima kasih sekali Pak Adit untuk jawabannya ya. Kalau misalnya dinaikkan tadi katanya tidak mungkin ya Pak, tidak konsentrasinya dinaikkan chemicals-nya itu tidak mungkin akan bisa menghancurkan biofilm itu ya. Jadi sebetulnya kan untuk caustic itu memang idealnya adalah 1,5% ya tadi ya maksimal gitu ya. Kalau dinaikkan pun itu akan linear buikan ininya Kalau kita bicara grafik itu seperti grafiknya pertumbuhan bakteri ya sebetulnya. Dia akan pelan gitu, kemudian akan tumbuh cepat, kemudian akan ada masa statik sebelum deadlock gitu. Nah, sebetulnya dengan kita menaikkan konsentrasi itu akan ada fase di mana dia akan stabil. Nah, fase stabil ini sebetulnya mau dinaikkan sampai 2%, 3%, ya efektivitas kliniknya akan sama. Nah, itulah kenapa sebetulnya direkomendasikan di maksimal 2% atau 1,5 ya tadi ya. Untuk asid pun itu rekomendasinya juga lebih rendah lagi. Ini saya mohon izin dulu sebentar. Ya. Tamu soalnya. Saya tak bukain pintu dulu. Oh iya. Oke. Baik, sambil menunggu Pak Adit ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan juga ya. Nanti kita bisa pelajari bersama. Jadi memang dengan melihat tadi itu ya, beberapa video yang sudah diputarkan harapannya punya gambaran yang lebih bahwa misalnya si IP itu istilahnya mungkin terdengarnya itu sederhana, tetapi kan pada teknisnya tataran teknisnya itu sangat rumit sekali ya. Jadi mulai tidak hanya masalah tadi chemical yang digunakan, tetapi juga masalah desain dari pipanya juga mempengaruhi keefektifannya. Monggo silakan Pak Adit. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan selanjutnya ini dari Oriza. Pertanyaan kedua ini berat nih kayaknya ya. Maksudnya sudah validasi metode. Ya. Jadi ini pertanyaan industri sebetulnya ya, ini udah tinggi gitu ya detailnya ya. Sebetulnya ada banyak hal gitu yang validasi itu kan proses yang dilakukan untuk memastikan sebetulnya proses itu berjalan atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita bicara CIP itu sebetulnya kan kita akan consider ada 4 sebetulnya di luar teknologi. Sebetulnya kalau kita bicara secara umum itu pasti akan ada suhu, konsentrasi, ya kan, terus kemudian flow, terus kemudian ada si chemical itu sendiri dan teknologinya. Nah, kalau kita bicara validasi itu berarti memastikan yakin ora iki sebetulnya kan gitu kan. Setelah CIP itu sudah bersih apa enggak gitu ya. Nah,
itu sebetulnya kita bisa memastikan dari sisi tadi untuk chemical-nya sendiri itu berarti harus dipastikan konsentrasinya dia sesuai, gitu ya, yang sudah ditargetkan. Tadi ada 1 sampai 1,5, kemudian 0,6 sampai 1,2 untuk asid. Ya, itu yang harus dipastikan dulu. Yang kedua adalah terkait dengan temperaturnya. Ya, suhunya harus dipastikan di range-nya gitu. Misalnya caustic-nya 70, kemudian atau 75, caustic-nya di level yang lebih rendah. Asidnya di level yang lebih rendah. Misalnya di level 60 ataupun 65. Ya. Nah, itu. Terus kemudian adalah terkait dengan flow. Berarti tadi kalau kita bicara pipa itu harus 1,5 meter per second ya percepatannya. Nah, itu harus dikonversi dengan flow meter yang ada di masing-masing factory. Kalau kita bicara secara umum, berarti kan kalau poin-poin tadi tercapai, berarti sebetulnya prerequisite kita itu atau persyaratan awalnya itu sudah tercapai. Nah, itu yang pertama. Nah, berikutnya adalah terkait dengan memastikan sakjane resik apa ora gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya harus visual. Ya, jadi setelah proses CIP berlangsung itu dilakukan cek gitu ya. Untuk proses validasinya dilakukan cek dibuka gitu ya. Kalau tangki ya berarti dia dibuka, kalau pipa berarti dia ditengok gitu ya. Nah, ini caranya ada macam-macam gitu ya. Ada yang menggunakan apa namanya? Endoskopi gitu ya. Jadi kayak di kedokteran gitu ya, atau langsung visual itu juga bisa. Nah, berikutnya adalah di verifikasi gitu ya. Tadi kita sudah melakukan, prerequisite-nya sudah terpenuhi nih syarat-syarat awalnya, flow-nya tercapai, suhunya tercapai, konsentrasinya tercapai gitu kan. Terus kemudian secara visualnya juga dia bagus, tidak ada deposit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya adalah biasanya kita lakukan monitoring mikro. Ya. Mikronya ini terkait dengan apa namanya? Mikro yang berpotensi untuk tumbuh di susu. Kalau kita bicara secara umum itu biasanya adalah viable con ya, jadi TVC 30 gitu ya, terus kemudian beberapa bakteri patogen seperti salmonella kayak gitu. Nah, itu kan apa namanya umum gitu ya, secara umum. Jadi kita akan melakukan itu. Jadi untuk proses validasinya sendiri apa namanya kita lakukan seperti itu. Nah, pertanyaan sebetulnya adalah kalau pipanya tertutup bagaimana? Nah, itu kan tadi kita menggunakan endoskopi. Jadi sekarang sudah banyak gitu ya endoskopi untuk industrial grade gitu yang bisa kita pakai sehingga kita cari itu yang mana, di mana pasti ada sambungannya gitu ya. Nah, dari sambungan itu nanti kita akan melakukan investigasi gitu ya. Jadi dimasukkan gitu endoskopinya pelan-pelan, kemudian akan kita cari. Nah, ini memang based on pengalaman kami pun juga tidak mudah gitu ya untuk menginterpretasikan dari si apa namanya kebersihannya gitu. Kadang-kadang kita melihat, ini kok ya gitu ya. Kayak itu kotor gitu, tapi setelah di apa namanya kita foto gitu menggunakan flash gitu ya, pakai kamera flash itu ternyata hasilnya bersih gitu. Jadi memang ini membutuhkan pengalaman ya, menggunakan interpretasi pun menggunakan endoskop itu membutuhkan pengalaman juga. Ya. Nah, jadi memang kalau pertanyaan apakah dilakukan riset sebelumnya atau menggunakan swab dengan interval tertentu? Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebetulnya kalau riset bukan riset ya, jadi based on prerequisite-nya tadi. Terus swab tadi betul, jadi kita melakukan swab gitu untuk beberapa bakteri yang memang sangat berpotensi mengontaminasi dari susu gitu ya kalau dalam hal ini di industri kami ya. Terus interval waktu tertentu ya benar gitu. Jadi validasi ini biasanya dilakukan saya nggak tahu ya beda-beda ya setiap industri gitu ya. Ada yang setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu ya. Tapi ataupun ketika terjadi perubahan sebetulnya itu. Nah, untuk waktunya mungkin nanti setiap industri akan berbeda-beda gitu ya. Tetapi poinnya adalah ketika teman-teman melakukan perubahan ya terkait dengan desain gitu ya. Misalnya di tangkinya itu ditambahkan sensor misalnya. Nah, itu harus dilakukan validasi. Atau pipanya dikecilkan ukurannya atau dibesarkan ukurannya. Nah, itu akan mempengaruhi dari velocity tadi ya, flow tadi, sehingga itu harus dilakukan validasi ulang atau penyesuaian. Itu Mbak Oriza ya, jadi harapannya bisa menjawab gitu. Ini pertanyaannya sangat ini banget ya, advance. Ya. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan ini Pak dari Poni, bertanya bagaimana penjadwalan CIP di pabrik selama produksi. Ya, jadi memang tadi benar ya, frekuensinya beda-beda gitu ya. Jadi memang
Kalau teman-teman masih ingat pelajaran waktu SD ya, apa SMP ya terkait sama KPK dan FPB itu ya. Jadi akan dilakukan seperti itu gitu. Jadi kapan misalnya nanti alat ini dilakukan CIP setiap 8 jam sekali. Sementara alat yang satunya itu dilakukan CIP setiap 24 jam sekali. Nah, kita usahakan jangan sampai nanti empuk gitu ya. Atau jangan sampai nanti crash gitu semuanya. Sehingga produksi tetap bisa jalan. Tapi kalau memang ini benar-benar praktisnya akan beda ya, masing-masing industri gitu ya. Ada yang pabrik saya tahu gitu ya, based on pengalaman saya memang ketika memang dia udah waktunya CIP, ya udah berhenti semuanya gitu. Spray dryernya akhirnya berhenti gitu, karena memang nggak ada option gitu bahwa ini harus berhenti, kemudian misalnya 2-3 jam gitu ya untuk full CIP di semua objek, baru mereka jalan. Tapi kalau di tempat kami masih bisa disiasati gitu ya. Jadi tankinya ada 2 gitu misalnya. Jadi satu dipakai untuk produksi, satu dipakai untuk CIP. Nanti akan bolak-balik seperti itu. Jadi lebih ke pengaturan masing-masing industri sebetulnya untuk bagaimana kita memastikan kalau memang harus off ya off. Ya, kalau nggak ada. Seperti yang terjadi ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kita kan menggunakan spray dryer gitu ya. Jadi dan itu juga diameternya cukup besar gitu ya. Walaupun kita bukan yang terbesar gitu ya, kita termasuk yang kecil gitu. Diameternya mungkin hanya sekitar 5 meter gitu ya. Jadi seperti silinder gitu, diameter 5 meter, terus kemudian juga tingginya sekitar 20 meter. 20 sampai 25 meter. Nah, pada saat si dryer ini memang harus jadwal CIP ya kita akan berhenti gitu. Jadi itu akan dilakukan CIP ya seperti tadi yang ilustrasi di tangki gitu ya. Nah, itu waktunya juga tidak sebentar gitu ya, karena dia bisa memakan waktu sekitar hampir 8-10 jam gitu ya untuk full CIP gitu ya. Karena kan bagiannya ada banyak, kemudian spray ball-nya juga banyak dan dia kombinasi. Jadi spray dryer itu kombinasi antara tangki maupun pipa. Dan pipanya pun ukurannya juga diameternya ada yang 1,5 sampai 2 meter gitu ya. Jadi kalau kita bilangnya itu sebagai ducting, istilahnya sebagai ducting. Nah itu juga punya ini tersendiri gitu, setting tersendiri gitu untuk memastikannya. Begitu Bu Wikan. Semoga menjawab ya Mbak Moni ya. Terima kasih Pak Adit. Ya, ada lagi dari mahasiswa mungkin atau sambil menunggu mungkin Pak Nur, Bu Tias atau Bu Dian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, oke. Selamat siang Pak Adit. Ya, selamat siang Bu Tias. Yang sangat menarik ini, ini cocok sekali ini materi kuliah yang sudah kita berikan ya. Tetapi dari prakteknya itu ya, sanitasi itu untuk industri pengolah susu itu kan sangat-sangat penting ya. Artinya hygiene tinggi di susu ya. Nah, itu dengan produksi yang itu setiap hari ya istilahnya gitu, itu monitoring yang dilakukan terhadap atau hasil sanitasinya itu ya, itu gimana? Maksudnya tadi kan ada yang mengatakan mungkin harus dilihat salmonella dan sebagainya, tapi itu kan bukan sesuatu yang harus rutin ya. Nah, jadi tingkatan dari monitoring atau verifikasi dari hasil sanitasi sanitasi itu gimana? Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk monitoringnya sendiri kita ada 2 hal Bu sebetulnya. Yang pertama adalah validasi ya. Validasi itu biasanya tadi dilakukan untuk jangka panjang. Jadi kita tidak lakukan setiap hari gitu ya. Mungkin bisa setahun, 2 tahun atau 3 tahun sekali. Kalau ada perubahan Bu. Itu jadi untuk memastikan bahwa proses CIP ini benar-benar valid gitu. Nah, yang berikutnya untuk jangka pendek kita sebenarnya ada verifikasi Bu. Jadi verifikasi ini lebih ke inspeksi sebetulnya. Ya, jadi inspeksinya ya. Betul. Jadi kalau tadi kan di proses validasi itu mungkin kita hanya memastikan semuanya Bu, dari awal sampai dengan akhir gitu ya, sampai di swab mikro. Nah, untuk proses verifikasi itu kita biasanya sampai berhenti di visual monitoring. Jadi misalnya setiap waktu tertentu itu kalau di kita itu ada namanya autonomous maintenance Bu. Jadi produksi itu memastikan cleaning line mereka atau pada saat detail cleaning. Nah, detail cleaning inilah yang kalau kita bicara prinsip
autonomous maintenance ya ini sekalian sharing. Jadi cleaning adalah inspeksi gitu ya. Cleaning is inspection. Gitu. Jadi pada saat kita melakukan cleaning di alat itu kita akan sekalian melakukan inspeksi, Bu. Nah ini frekuensinya kalau sekarang itu memang tidak setiap hari juga gitu ya. Jadi kalau tadi validasi mungkin dia bisa tahunan. Nah verifikasi ini dilakukan ketika memang waktunya sangat ada gitu ya. Nah ini biasa kita lakukan pada saat CIP dryer sebetulnya, Bu. Karena kan CIP dryer itu dia membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya karena bagiannya ada banyak. Nah, pada saat itulah teman-teman di proses basah gitu ya. Dimasak tadi, di proses masak, pasteurisasi itu punya waktu untuk melakukan verifikasi. Nah, ini biasanya kita jadwalkan setiap bulan sekali atau 2 kali. Nah, dan juga kalau yang pasti itu adalah terkait dengan kualitas dari produk itu sendiri. Jadi kalaupun ada sesuatu di line itu biasanya tercapture di hasil mikro dari produk. Jadi itu yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi ada 3 hal ya di sini ya. Ada yang jangka panjang dengan validasi, kemudian menengah dengan verifikasi tadi pada saat off gitu ya. Kemudian yang benar-benar tiap hari adalah terkait dengan hasil mikro gitu ya. Walaupun kalau kita bicara mikro itu juga kita tidak dapatkan di hari itu langsung gitu ya. Karena kan proses mikro itu membutuhkan inkubasi dan lain sebagainya ya, Bu. Jadi mungkin 3 hari, 4 hari berikutnya itu baru kita akan lihat hasilnya. Iya, kalau itu. Kalau pakai kayak bioluminescence itu yang lihat adanya itu loh, pakai alat yang itu ada luciferisnya itu loh, ada fosfornya itu. Ada nggak ya? Itu ya Bu ya. Ukur ATP. ATP-nya. Ya. Itu sebetulnya ada juga sih Bu. Cuman kalau tidak salah itu pengaplikasian dengan riboflavin. Ya jadi jadi kan tadi kalau kita bicara tangki ya, tangki itu kan ada spray ball gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman itu yakin gitu bahwa spray ball, kalau kita bicara spray ball yang ini ya, yang statik ya, yang tadi lubang-lubang. Bagaimana teman-teman yakin gitu ya bahwa si lubang-lubang itu menyemprot ke segala arah gitu. Nah itu kita bisa aplikasikan sebetulnya dengan riboflavin, Bu. Jadi riboflavin itu kita spray ya ke seluruh permukaan dari si tangki gitu ya. Ya, kemudian setelah itu dijalankan spray ball-nya itu menggunakan air, Bu. Jadi pakai air biasa gitu ya. Nah, setelah selesai programnya gitu ya. Jadi programnya misalnya kita set dengan waktu tertentu gitu ya. Setelah selesai nanti akan kita inspeksi menggunakan sinar UV. Ya, oke. Nah, ketika itu nanti di UV itu dia masih ada semacam kehijau kuning-kuningan gitu ya, Bu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa si riboflavinnya masih ada di situ. Karena kan riboflavin itu warnanya kuning ke orange-orangean kalau nggak salah, Bu. Nah, itulah salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi sebetulnya metode proses itu, kita itu sudah efektif atau belum. Gitu, Oke. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, Bu. Ya, terima kasih jawabannya. Ada mungkin dari Bu Dian? Saya ingin mungkin agak teknis ya Pak Aditya. Kan peralatan perindustrian untuk industri dairy itu kan kebanyakan dari alfalfa tadi yang Bapak tunjukkan ya. Apakah nanti kalau misalnya sistem cleaningnya dengan misalnya kapasitasnya sama tapi mereknya nanti berbeda, apakah nanti sistem cleaningnya juga berbeda, Pak? Nah, itu sebetulnya based on experience sih sebetulnya ini ya, Bu ya. Harus ada trial dulu ya. Ya, betul. Itu nanti akan masuk ke validasi, Bu. Berarti kan ada perubahan. Jadi sebetulnya salah satu yang terkait dengan keamanan pangan ya, Bu ya. Ini kita bicara lebih luas lagi gitu ya. Salah satu bicara dengan keamanan pangan adalah risk assessment gitu ya, di mana pada saat kita melakukan risk assessment ini itu kita memastikan ketika terjadi perubahan. Nah, misalnya ini event itu kita beralih ya, Bu. Kalau tadi Bu Dian kan berarti kan dari alfal-alfal ke mungkin selain alfal-alfal. Dan juga sebaliknya, Bu, misalnya dari yang bukan alfal-alfal ke alfal-alfal pun itu juga perlu kita lakukan risk assessment, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang perubahan itu nanti dirasa membawa impact, ya itu harus dilakukan revalidasi. Biasanya seperti itu, Bu. Nah, itu misalnya apakah
dari company-nya mereka memberi rekomendasi misalnya si IOP-nya harus dengan apa-apa gitu enggak ya Pak ya? Mereka ketika kita membeli adakah semacam rekomendasi cleaning-nya untuk alat itu dengan misalnya deterjennya harus berapa, kemudian alkalinya berapa, alkalinya berapa, kemudian asidnya berapa gitu, mereka memberikan rekomendasi enggak ya Pak? Ya, jadi sebetulnya kalaupun kita membeli apa ya Bu, kalau kita bicara saat ini kan yang equipment yang dalam tanda kutip dia memang sudah hygiene itu biasanya kan dari vendor yang berkompeten ya Bu, seperti Tetra Pak seperti itu. Cuman memang kami pun juga tidak menutup mata dengan vendor-vendor lokal yang sudah ada gitu ya, karena memang buatan mereka pun sebetulnya juga tidak buruk gitu ya. Artinya secara kualitas juga bagus gitu ya untuk vendor lokal gitu ya. Kami juga pernah membeli tangki gitu dari vendor lokal gitu ya, dan itu pun juga apa namanya secara umum prosesnya itu adalah melalui proses risk assessment dari awal. Jadi memang di departemen kami ada yang namanya change management gitu ya. Jadi departemen ini itu bertujuan atau bertugas untuk mengawal setiap perubahan yang terjadi, dari perubahan yang besar maupun perubahan yang kecil. Nah, apakah nanti akan ada rekomendasi dari si vendornya? Nah, ini balik lagi ke vendornya Bu sebetulnya. Kalau ada rekomendasi, kita bisa langsung pakai Bu. Nah, kalau tidak ada, itu biasanya kita akan melihat praktis dari yang sudah berjalan saat ini. Makanya kita kan ada proses commissioning Bu sebelum apa namanya aplikasi atau alat baru itu dimulai, sehingga harapannya pada saat proses commissioning ini itu semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya, sehingga pada saat nanti sudah running gitu ya, running untuk produksi yang komersial itu sudah bisa tidak ada isu. Jadi memang ada proses-prosesnya. Ya, terima kasih Pak Aditya. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Nur ingin ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin sedikit aja. Terima kasih, Mas Adit. Kalau alat-alat ya misalnya sebelum spray drying itu kan aliran susu di pipa sebelum dispraykan itu saya bayangkan kan tidak tinggi. Nah, itu waktu cleaning in place itu kan harus dibuat tinggi kan 1,5 meter per detik tadi. Ya. Itu spraynya dilepas dulu atau gimana? Ya Pak, jadi biasanya kan tadi saya contohkan Pak, jadi untuk yang CEP-nya itu memang terpisah-pisah Pak Nur, jadi terpotong-potong gitu ya. Jadi memang jalur CEP-nya itu tidak jadi satu gitu. Artinya kalau kita bicara tahap pencampuran dan tahap pasteurisasi pun itu juga punya jalur CEP yang berbeda Pak Nur. Jadi apa namanya, dan juga jalur spray dryernya juga berbeda. Jadi memang kita ada cut off-nya gitu ya Pak, jadi ada potongan-potongannya gitu sehingga satu alat dan lain alat itu tidak akan saling mempengaruhi. Nah, cuman memang saat ini kita masih punya bottleneck terkait dengan CIP spray dryer ya Pak ya kan, karena memang dia unitnya cukup besar gitu dan apa namanya sangat banyak gitu ya, apa namanya ductingnya gitu ya tadi pipa besarnya itu, sehingga memang waktu cleaning yang dibutuhkan lebih banyak gitu. Nah, tapi itu menjadi hal positif juga gitu, karena dengan waktu cleaning yang masih banyak ini kita bisa gunakan untuk verifikasi di line yang lainnya Pak gitu untuk wet prosesnya. Ya, terima kasih. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Bu Tias, sepertinya tadi open mic. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu. Terima kasih banyak. Sudah. Terima kasih Mas Adit. Ya Bu. Ya. Terima kasih Mas Adit. Ada waktu sedikit lagi. Mungkin saya mau tanya sedikit ya Pak Adit. Boleh. Ya, kalau tadi disampaikan tadi kok saya dengar sempat bahwa asam sama basanya itu di-recycle lagi gitu ya ke tangki. Ya. Lah itu kan berarti sudah kontak dengan mungkin dirt gitu ya, atau deposit atau apa gitu. Kalau di recycle itu nggak masalah, atau berapa kali recycle terus kemudian akhirnya dibuang? Saya tak share lagi ya screen-nya ya, jadi mungkin supaya lebih apa namanya jelas gitu. Nah ini. Nah ini ya sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini adalah bagian dari CIP Kitchen ya. Jadi Bu Wikan
Jadi tadi saya juga sempat bilang sebetulnya dia disirkulasi itu dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu ya. Jadi itulah kenapa pada saat kita awal itu menggunakan pre-rinse ya, artinya air bilasan awal. Jadi tujuannya air bilasan awal itu adalah untuk membersihkan permukaan gitu. Nah, di mana biasanya air bilasan awal itu langsung dibuang. Ya, jadi dibuang ke wastewater treatment kita ya untuk pengolahan limbah gitu. Nah, berikutnya berarti kan yang nempel kan depositnya tinggal sedikit gitu ya. Nah, nanti dari yang deposit nempel sedikit, itu dia akan dikondisikan di sini sehingga pada saat dia conductivity-nya itu memang sudah agak tinggi dan waktunya sudah tertentu. Nah, ini nanti akan masing-masing industri akan berbeda ya tergantung dari risk assessment-nya. Dia akan bisa kembali ke tangki yang di sini. Nah, tapi kalau Bu Wikan tadi juga tahu ya, jadi pada saat kita valve, ini ada valve nih, mixed-flow valve. Tadi kan ada pembersihan chambernya ya Bu Wikan ya. Jadi pembersihan chamber tadi itu dilakukan di dalam chambernya dan itu akan dibuang gitu. Jadi sebetulnya nature-nya itu walaupun dia akan kembali, tapi sebetulnya lebih banyak yang akan dibuang daripada yang kembali. Nah, terus bagaimana untuk menjaga supaya konsentrasinya itu tetap di level yang dipertahankan gitu ya, atau di set gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada program gitu ya, sehingga si tangkinya itu akan mengisi ya, dengan programnya itu dia akan mengisi sesuai dengan setting yang sudah diatur gitu ya. Tadi berarti suhunya diatur di suhu 75 misalnya, kemudian konsentrasinya diatur di suhu 1,5% gitu. Kemudian airnya harus tambahkan berapa kayak gitu, sehingga kita bisa menghasilkan konsentrasi di level 1 sampai dengan 1,5%. Ya, jadi sebetulnya dikembalikan ya, ada terus kotorannya bagaimana gitu ya, karena sebetulnya kalau kita bicara dirt atau soilnya itu akan lebih banyak yang terbuang. Ya, kenapa? Karena pada saat kita, kalau teman-teman lihat ya, kembali ke, nah ini kan dia valve ya. Di valve itu kan tadi kan ada program untuk mendrain dari si chamber bagian dalamnya. Dan itu bisa terjadi setiap sekian detik gitu ya. Jadi kalau tidak salah itu bisa di-set antara 1 sampai dengan 5 detik gitu. Nah, kalau teman-teman bayangkan gitu ya, kalau dia harus buka dari sekian banyak valve ini ya, tentunya akan ada banyak chemical yang terbuang. Jadi sebetulnya apakah ada dirt atau soil yang kembali? Ya, jawabannya iya, tapi tidak banyak gitu. Nah, kemudian juga kita punya schedule ya, Bu Wikan ya. Jadi si tangki ini sendiri itu kalau di tempat kami punya schedule untuk cleaning. Ya, jadi pada waktu tertentu nanti kita akan melakukan cleaning dari tangki ini. Ya, tentunya juga tidak sering ya, misalnya tidak sebulan sekali juga gitu, karena itu akan sangat membebani dari wastewater treatment ya, karena tangkinya pun juga kapasitasnya sangat besar gitu ya. Ada yang, kalau yang ini yang saya contohkan di sini 25.000 liter gitu ya, tapi di SGM tidak sebesar itu gitu ya, cuman sekitar 10.000 liter gitu ya. Nah, itu kalau kita buang pun juga akan memberatkan dari pengolahan limbah kita gitu ya, sehingga kita secara berkala ya, setiap 6 bulan sekali itu kita akan melakukan pengurasan di sini. Terus kemudian di CIP, jadi dia di CIP menggunakan tangkinya yang asid, jadi caustic itu di CIP menggunakan asid gitu ya. Kemudian kalau asid bisa di CIP menggunakan caustic gitu ya, sehingga harapannya menjadi bersih, kemudian bisa digunakan kembali. Jadi harapannya memang di dirt atau soilnya itu tidak akan menjadi isu tersendiri gitu. Tapi memang benar akan ada soil atau dirt yang akan kembali ke sini, tapi dalam jumlah yang memang tidak terlalu banyak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Adit. Ada lagi dari mahasiswa mungkin? Kalau tidak ada, mungkin sebelum kita akhiri nanti kita akan foto bersama ya. Mungkin bisa dan banyak analoginya ya. Terima kasih sekali Pak Adit yang sudah siap. Ya, terima kasih sebetulnya saya juga ini Bu, kalau misalnya nanti ada terkait dengan manajemen mutu gitu ya, maupun HACCP gitu Bu, nanti saya juga mungkin bisa berkontribusi gitu Bu di sini ya, karena saya juga pernah menjadi HACCP manager gitu ya, terus kemudian saya juga sedikit banyak paham terkait dengan ISO 22000 maupun FSSC terkait dengan penerapannya di industri gitu ya Bu. Nanti mungkin bisa membantu ya, karena saya juga terima kasih gitu ya, karena
terus terang kesempatan ini juga kita tidak dapatkan dulu ya waktu saya kuliah ya Bu. Padahal kan ini sangat penting gitu ya untuk sekarang banyak ini dosen-dosen tamu dari alumni yang kita gunakan. Ya, sharing informasi, sharing pengalamannya. Mungkin di keamanan pangan nanti Bu ya, di keamanan pangan tentang HASNAP Pak Aditya. Nyambung dari setelah semester ganjil. Kemudian HASNAP-nya ya sudah dipesan ya nanti nyambung. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih Pak Aditya kesediaannya. Terima kasih Pak Adit. Sama-sama. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih. Mungkin terima kasih juga Bu Tias, Pak Nur, Bu Dian yang sudah bergabung. Dan juga Pak Adit, terima kasih sekali tadi sudah sharing semua informasinya. Mungkin kuliahnya akan saya tutup ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit ya. Terima kasih Mas Adit. Ya, mohon izin live dulu. Matur nuwun Pak Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.